Go Farman Sokin balik lagi di Skutomotif. Wah, dan sekarang ini nggak jauh-jauh cuy. Satu rumah, satu kantor. Kemarin mobilnya Ucup udah, mobilnya Roni udah. Tinggal dua lagi di mobil Aryan sama mobilnya si Semi. Sekarang gue sama Semi, ya gak? Aryan kayaknya beli mobil udah lama belum lu liput-liput tuh si Arfi. Si Arfi. Padahal di bawahnya udah pakai lampu kayak Tokyo Drift, udah chamber, iya. Airsus, oh iya bener. Belum juga ya? Si Arfi Aryan ntar deh. Nah kita ngomongin soal yang namanya nih mobil nih. Nih mobil, ini baru, gue juga baru tahu dari Semi, knowledge baru dari Semi bahwa ada bukan kultur ya, bisa dibilang apa ya? Ya kultur modifikasi sih, namanya kit car. Iya benar. Iya. Kit car tuh apaan, Sam? Nah, ini sebelum gue jelasin mungkin gue perlu disclaimer dulu kali ya. Kalau gue bukan ahlinya, gue bukan expertnya, gue cuma. Di Instagram lu bilangnya bionya The Kit Car Expert since 2020 gitu ya. Berarti baru tahun ini dong since 2020. Jadi gue sekedar pemakai aja nih, pemilik, pemain lah bisa dibilang. Tapi gue bukan expertnya. Tapi setahu gue yang namanya Kit Car itu sebetulnya kayak mobil custom mungkin ya. Ini dibuat menyerupai mobil tua. Kalau gue bilang Kit Car itu emang syaratnya harus satu tua sih. Dan legend. Dan legendary mungkin ya, jadi emang sesuatu yang mungkin lo nggak bisa dapetin dengan uang lo sekarang, karena dia langka, terus mahal, mungkin kondisinya juga buluk dan lain-lain. Lo pengen mobil yang mulus, terjangkau, mesinnya ideal untuk lo pakai harian segala macam, ya lo bikin lah yang namanya Kit Car. Nah kalau yang Kit Car ini nih gue referensinya nih dari Porsche 356 Speedster tahun 55. Tahun 55. Betul. Aslinya untuk mobil, harganya berapaan? Gua baru-baru ini mungkin sekitar 6 bulanan yang lalu lah ya. 6 bulanan yang lalu itu gue dapet broadcastan di WhatsApp, biasalah. Mobil dijual segala macam. Ada waktu itu Porsche 356 yang bukan Speedster, yang atasnya bukan cabriolet, bukan soft top. Bahkan Speedster pun aslinya nggak ada atap ya kan. Ini yang atapnya biasa begitu, apa namanya body. Dia nawarin 4M. 4M. Yes. Dan itu juga kalau ada barang. Dan itu juga cuma satu-satunya itu doang, kagak bisa lo milih. Betul. Mungkin kalau lolos Burger Bar udah 15 cabang, mungkin amin. Beli. Amin. Kalau baru 2-3 doang, Tapi bisa dibilang ini replika ya, Sam? Iya, bisa dibilang replika. Mungkin bahasanya yang lebih akrab di telinga kita orang Indonesia mungkin replika kali ya. Cuman mungkin kalau replika tahun 80-an, 90-an kan mungkin agak kurang sedep tuh. Iya. Kayak dulu ada apa ya, bahasanya replika Ciputat lah. Gitu kan. Jadi kayak apa sih kok replika? Ini kan berarti palsu atau apa gitu kan. Lu kalau misalkan mau ngebahas dari segi itunya, menurut gua nggak ada habis-habisnya. Kalau gua lebih ngelihatnya bikinnya sebagus apa nih? Semirip apa gitu? Satu, semirip apa. Kedua, mungkin lu apa ya, apapun pengerjaannya, apapun detail yang lu taruh di mobil ini tuh memang sesuai sama selera lu, kelihatannya bagus dan cantik. Intinya gitu doang kalau gue. Iya. Jadi gue udah apa ya, kalau gue sendiri kan gue udah main motor custom udah lumayan kenyang ya. Gue misalkan punya Sportster yang mesin sama setengah frame-nya doang yang original. Iya, sisanya custom. Sisanya semua kalau nggak bikin atau nggak pakai merek lain. Jadi gue nggak ada masalah. Gue bukan yang maniak orisinil atau gimana. Dan gue tujuannya sebetulnya pengen punya mobil untuk gue main, untuk gue jalan-jalan segala macam. Yang gue emang beneran bisa nikmatin mobilnya gitu. Gue mikirin duit 4M anjing. Iya, itu kejauhan. Sampai gue untuk sekarang sih kayaknya masih belum bisa. Jauh banget. Dan gue nggak bisa nunggu mumpung masih pantas. Iya. Nah. Ternyata di luar sana, kalau misal dibilang banyak replika mobil, tapi ternyata tuh di luar tuh emang marak banget. Bener. Dan ada kompetisinya gitu kan. Ada ininya, ada jamborenya. Ada apa namanya, pamerannya. Ada exhibitionnya. Ada kit car gitu kan. Betul. Termasuk yang dibikin Semi sekarang. Sebenarnya nih, di Indonesia ada yang main kit car banyak nggak sih? Kalau gue bilang sebenarnya mungkin banyak. Gue nggak tahu semuanya gitu ya, tapi yang bikin Porsche Speedster aja sebetulnya banyak bengkel-bengkel yang bisa melayani customer untuk bikin replika Speedster. Yang di Semarang tuh bisa tuh ya? Iya benar, Semarang bisa. Terus ada yang di mana ya, Bintaro kalau nggak salah deh. Itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya memang udah ada beberapa, karena kalau kita ngomongin soal kit car sebetulnya bedanya di sini sama di luar.
Di luar tuh lu beneran bisa nyuratin. Dalam arti lu bikin mobil, lu modifikasi seperti apa, lu langsung masuk ke uji tipe, uji layak kendaraan. Kalau misalkan uji emisi lolos, ada spionnya, ada lampunya, semuanya berfungsi segala macam, ya lu bisa keluar disuratin. Tapi kalau di sini tuh nggak bisa. Dalam arti kayak uji tipe di sini cuman berlaku untuk perusahaan, karoseri. Kalau lo perorangan nggak bisa. Udah gitu, kalaupun misalkan lo mau uji tipe, lo nggak tahu sistemnya mau kemana, bayar berapa, ke siapa, prosesnya seperti apa. Jadi di sini bener-bener nggak difasilitasi gitu. Sedangkan gue mikir kayak, kalau gue ngelihatnya ini kayak lo merevitalisasi kendaraan lah bisa dibilang. Lo beli mobil tua, lo bagusin semua, lo rebuild segala macam, lo bikin jadi cakep, tapi lo nggak nambah jumlah mobil yang ada di jalan. Ini mobil, lo istilahnya populasinya 1 juta di Indonesia, lo beli mobil second, lo jadiin kayak gini, ya populasinya tetap segitu, lo nggak nambah, gitu kan. Jadi gue nggak ngelihat kenapa alasannya kita nggak bisa difasilitasi ke arah sana. Kalau menurut gue, harusnya ada regulasi yang bisa ngumpulin orang-orang yang maniak kit car nih ya. Misalnya begitu, ya kan. Misalkan lo modifikasi mobil lo deh, misalkan jadi pakai entah bodi apa, atau ntar pintunya dari 2 dijadiin 3, atau misalkan dari 4 jadiin 2, atau gimana, itu sebenarnya harusnya bisa diuji tipe menurut gue, karena itu juga kreativitas, dan ya dengan lu tidak memfasilitasi, lu membatasi kreativitas dan lapangan pekerjaan. Dan ini ngomongin soal body, sebenarnya di balap setahu gue sih udah ada banyak yang bikin bodinya untuk balap gitu kan, biar lebih enteng gitu. Dari fiber misalnya gitu kan. Nah ini udah ada sebenarnya sih kayak gini-gini nih. Nah lu bikin bodinya di mana nih Sam? Jadi ini body, jadi gini, mobil ini aslinya base-nya adalah VW Beetle tahun 65. Ya, gua ambil itu, gua jadiin Porsche 356 Speedster tahun 55. Bodinya gue copot. Gue beli body dari Pilgrim Motorsports di Inggris. Langsung tuh lo? Langsung. Dan jadi, Pilgrim itu tuh emang bikin ini? Benar, dia Pilgrim tuh bikin Speedster, bikin Mustang, bikin Shelby Cobra, macam-macam deh gitu. Nah kalau di luar sana tuh kalau mobil tua yang usianya udah 20 atau 25, gue lupa. Dipotong? Dari aturan dari Washington DC nih, bilang kalau misalkan udah lewat 25 tahun, lu udah nggak ada hak paten lagi, udah lewat. Dan itu nggak bisa diperpanjang. Jadi yang bikin mobil bodinya kayak Speedster begini nggak bisa dituntut. Jadi bengkel-bengkel udah bisa bikin body dan dijual ke customer perorangan tanpa mereka harus bayar royalti atau dituntut. Kalau di sana gitu kan. Jadi si Pilgrim yang di Inggris ini emang kerjaan dia adalah bikin body kit car yang gue bilang tadi, Speedster, Cobra dan lain-lain. Nah ini kita beli dari sana. Body doang berapa duit? Sampai sini. Sampai sini. Kalau gue nggak salah ya, gue agak lupa. Bayarnya juga pakai pound sterling waktu itu. Sekitar 130-an kali ya. 130-an? Iya, 130 juta. Udah door to door lah istilahnya. Udah datang ke rumah lo pakai towing tuh sekitar 130-an lah kalau gue nggak salah ingat ya. Gitu, itu untuk body. Untuk mobil VW ya lo bisa cari sendiri lah ya tergantung harganya. Nah ini belum lagi perintilan-perintilan kayak gini nih. Bener. Berarti ini harus asli semua dong? Asli. Maksudnya emblem asli, Speedo asli, kaca bikin di sini. Kaca bikin. Frame-nya asli. Oh, frame-nya asli. Karena gue takutnya kalau mesen dari luar kan pecah. Coba Sam buka Sam. Oh, bukanya mesti 3 menit nih. Oh, apa? Ini sebisanya kita aja bikin, dalam arti paling amannya gimana, ya udah kita bikinnya. Tapi nyari. Di Indo mah lo kalau misalnya kagak pakai atap, di udak anak kecil tuh. Wih, orang kaya. Lo di pasar Cipulir sih enak. Iya, lo pancoran macet. Oh ini bikin nih Sam total ya? Bikin, rangkanya sih beli di eBay dari Amerika ya kalau gua nggak salah ya, tapi rangkanya doang gitu, segala macamnya sisanya kita bikin di sini. Nah, kita ngomongin depan nih. Buka Sam, coba Sam. Oh buka. Ini perintilan ini semua lambang Porsche-nya, lampu segala macam nih asli ya? Iya. Bumper? Bumper gua bikin. Plat nomor? Plat nomor kebetulan dari Inggris langsung. Bikinan sana. Mirip-mirip ya Inggris sama Indonesia ya? Nggak terlalu jauh lah. Nggak terlalu jauh. Iya, bagus. Tangki berarti di sini ya? Tangki. Ini tangki. Ini gue sengaja bawa cover supaya kalau hujan langsung tutup gitu. Ini bawahnya aki. Gitu semuanya di sini. Ini sengaja gue karpetin gini supaya agak lebih bersih aja. Bersih lah ya, lebih enak dilihat gitu. Ini bisa dibilang, tadi lu bilang katanya menurut gue sih udah fine aja nih ya, tapi detail-detailnya menurut lu kurang ini ya? Iya, jadi sebenarnya waktu lu syuting ini belum rapi 100%. Ini pecah nih Sam? Iya makanya, gue waktu itu lagi duduk,
di dalam mobil. Tiba-tiba lagi ngobrol, prek aja ada suara. Gue pikir anjing apaan, pas gue cari-cari ternyata kaca pecah. Ya ini mungkin karena kan bentuknya rada aneh nih. Gue kan nggak mesen kaca dari sana kan karena gue takut pecah. Gue bikin di sini, pecah juga. Nah ini ngomongin interior berarti bikin semua nih? Bikin. Kecuali ini nih apa namanya? Speedometer asli. Speedometer semuanya asli itu? Asli. Ini setir juga setir dia nih? Iya, Nardi Porsche lah. Nardi Porsche ya? Ini bucket seatnya Cobra bukan? Bucket seatnya gue beli fiber dari sana, terus sampai sini gue jadiin 2. Ini apa nih Sam? Itu door handle aja, handle buat pegangan aja. Bumper belakang bikin nih? Bikin. Wih. Mesin VW udah naik ke 1.700 sekarang. Jadi lebih kencang dari aslinya kan 1.600. Double karburator. Ini bikin ya? Nih beli nih? Beli lampu semua, beli orisinil. Knalpot? Knalpot dari sini. Dari sini? Dari sini. Anjing. SM. Kalau lo lihat bentuk mesinnya ya mesin Porsche yang Porsche beneran sama persis bentuknya. Setahu gua sama VW. Sama VW. Pokoknya mobil ini setahu gua cuma bisa dijejelin sama 3 mesin. VW, Porsche, sama Subaru. Dah, 3 itu doang. Karena yang masih saudaraan tuh ya VW, Porsche, Audi itu masih ada darah-darahnya lah. Nah, Sam. Total berapa duit nih? Lo bangun sampai jadi? Pokoknya kalau si temen gue ini kan gue bangun di temen gue, temen gue ini bakalan membuka harga untuk siapapun orang lain yang mau buat itu mulai dari 900 atau 9,5. Oh oke. Gitu. Jadi kalau lu mau punya mobil ini, si di temen gue ini dia nawarin harga segitu dan itu menurut gue agak lumayan rendah dibanding sama yang lain karena yang lain plat misalnya. Oke, ini fiber. Ini fiber, gitu. Kit car rata-rata fiber. Oke. Lu kalau misalkan nemuin ada mobil rare, anjing ini mobil dari tahun berapa segala macam, catnya mulus bukan patina. Lu harus curigai jangan-jangan ini. Jangan-jangan kit car. Jangan-jangan kit car gitu. Kecuali kalau di sini yang setahu gue beneran asli punya Rivat. Ya, itu 356 original, tapi dia dapat emang dari bangke. Ya nggak mungkin dia pakai begitu. Saya udah lewat jauh dari patina lah ya. Nah itu dia restore semuanya. Nah sekarang gue pengen nyoba nih. Sini, sana. Sini. Sholat subuh dulu. Iya Jagorawi, terus Bandung. Gue paling gitu doang lah. Majalengka lah ya. Majalengka. Ya standar. Ngetes mobil, kalau nggak ke Majalengka kemana lagi? Standar-standar San Mori lah ke Tegal. Iya ke Tegal, Trinidad Tobago. Iya standar lah kita. Ya karena base-nya lo VW tahun 65, jadi emang rasa mobil tuanya masih ada. Gitu kan. Ini total nih. Masuk ke Jakarta, rumah gua diterakin anak kecil nih. Lo berapa lama sih yang bikin gini, Sam? Sampai hari ini mungkin udah kehitung setahun 8 bulan kali ya. Jadi udah mau deket-deket 2 tahun nih. Jadi karena ini proyek pertama, temen gue biasa ngerjain Mustang. Jadi ini istilahnya kayak proyek percontohan lah. Gitu. Jadi waktu gue pertama kali bikin sama temen gue tuh, gue agak liat barang. Serius lu? Iya, kayak gue doang yang paling dulu mau begitu. Lihat barang. Lu ini aja nih gitu. Pokoknya kita mendingan bikin speedster nih, begini. Ntar gue bisa karena gue mau bikin udah pernah bikin Mustang, bla. Lu mau nggak jadi klien pertama? Siap, langsung. Terus apa namanya? Dari Inggris ke sini ngirim berapa lama? Wah, gue lupa ya. Sekitar mungkin 2 bulanan kali ya. Kurang lebih ya. 2 bulanan. Oh, sekarang mah susah nih. Belum biasa bawanya ya? Iya, belum biasa. Ini kiri nih. Segini aja dulu. Serem coy, mobil orang coy. Lu selama perjalanan leher patah berapa kali nih? Iya nggak? Orang ngeliat leher patah. Biasanya sih gua tuh lebih kelihatan orang ngeliatin mobil lo apa enggak kalau lo buntutin mobil lo. Jadi misalkan lo yang bawa atau misalkan penasaran gitu mekanik gue yang bawa, terus gue di belakang ngikutin pakai mobil gue yang lain gitu kan. Nah baru kelihatan tuh begitu udah lewat set, baru orang lihat. Jadi biasanya kadang-kadang orang ada yang ini tau lo, ada yang gengsi untuk ngelihat kalau lo masih lewat di depannya dia. Kalau lo bisa lihat, kalau lo bisa lihat dia gengsi mau nengok. Ketika lo udah lewat, baru dia lihat gitu. Oh ini kaca silindris ya?
Karena dia cekung aja. Iya. Emang gue mau pakein frame Ray-Ban aja biar emang jadi kayak kacamata baca ya. Wah, ini enak sih main ginian nih. Langsung lah. Selain Speedster apa, Sam? Yang biasanya orang? Yang sekarang mungkin lagi rame sih lebih ke Speedster karena base-nya kan bisa dari VW Beetle. Di sini bahannya banyak. Ya, kalau misalkan mobil-mobil yang lain, misalkan kayak Mustang atau apa, emang Mustang lumayan, bisa ya? Bisa kan, lo beneran bisa bodinya beli dari Amerika, habis itu sasisnya lo bisa pakai Ford Cortina, bisa pakai Ford Falcon, bisa pakai macam-macam sih. Mobil orang serem. Wah, ini mesin sehat banget nih, Jan. Iya, mesin udah bore up jadi 1700. Tadinya gue pikir mau kali-kali gue mau pakai AC, tapi si AC si ada kaca. Ya udah jadinya jadi tarikan. Tapi karena emang basicnya si kodok, perubahannya nggak begitu banyak ya, cuma ngeplokin body doang kan? Iya. Coba abis ini lo putar, abis itu gantian gue yang bawa. Iya. Nah, ini kan lo masih takut-takut nih. Coba sekarang gue yang bawa. Ngeri cuy. Gue kalau mobil orang ngeri. Apalagi jalan raya. Padahal kalau nabrak tinggal transfer. Si enak tuh. Nah, tukeran nggak nih? Tukeran yuk, sini aja. Sini aja. Kita tuker ya? Iya. Yuk, tukar. Nah, kalau lu kan yang punya mobil, gitenya aman-aman aja. Lu kampung mana, Sam? Semarang gue. Nah, pakai ginian dong, mudik. Enak. Ginian dong, mudik. Bini lu, sini semua. Nyampe Semarang jadi mimin gue anjing. Gosong. Ini emang ngoper giginya mesti nyari, tau gak lu? Iya, kayak sama kayak Rahayu gua. Iya, sebetulnya ada yang kopling VW yang close kan. Iya. Cuman bentuknya VW banget. Terus udah gitu lo mesti tarik atasnya bawahnya gini kan kalau mau mundur. Ini knopnya pakai apa punya apa lo? Punya VW? Punya VW nih? Iya, tapi kan ada yang close ratio tuh yang bentuknya begini. Betul. Tapi itu VW banget kalau dilihat dari luar. Ada yang narik gitu kan? Iya. Kalau di Bali anjing ganteng banget. Iya. Parah. Di Bali pas ini. Iya, di Ciledug kurang emang. Asli. Cuman gara-gara gue atepin jadinya lumayan ketolong. Tadi gue juga dari rumah ke sini, menurut gue masih lebih panas kalau lo naik motor, satu. Kedua, kayak lo diliatin orangnya kayak lebih enak gitu loh. Iya. Dibanding lo misalkan kebuka gini kayak yang diliatin banget gitu. Oh, bisa narik dong. gue takut. Mau standing? Ya anjing, si bisa. Ngerebah. Dedakter. Tuh, kalau mobil sendiri enaknya gitu, ya gak? Udah tahu selahnya. Iya. Udah gitu nabrak ya mobil-mobil gua gitu kan. Lu pernah ada yang gapin orang moto-moto gak sih? Ada. Gua kemarin ke Hero kan. Gua mesti beli beberapa keperluan rumah lah gitu. Gua parkir depan-depanan sama mobil. Jadi emang parkirnya depan-depan begitu. Yang depan gua total videoin sampai gua pergi. Oh iya? Ya, tapi gua tahu ini di dalam lagi video. Ya kali video call kayaknya enggak nih gitu. Videoin. Masalahnya mobil lo misalkan aslinya pun mobil tua apa segala macam belum tentu bisa sehandal mobil yang udah fully rebuild juga. Betul. Mesin segala macam semua gue fully rebuild, kaki-kaki lah apa. Bodi baru. Jadi ya udah lebih enak untuk dipakai, lebih handal juga untuk Jakarta. Karena permasalahan terbesar dari restorasi adalah selain mesin ya, adalah bodi, men. Ikutin lekukan bodi, nat bodi. Iya, benar. Kalau misalnya emang udah keropos ganti plat baru mesti samain banget. Nah itu tuh yang banyak orang kurang detail lah, termasuk si Rahayu. Oh gitu juga ya? Iya, sama problemnya. Makanya 2 tahun nggak kelar-kelar. Berapa lama nih bangun nih total? 1 tahun 8 bulan kali sekarang udah masuk. Udah jadi. Gua ada mobil jadi 2 tahun belum jadi anjing. Makanya kalau ada yang mau bayarin ya udah 2M, gue rugi lah. It's okay lah. Iya bener. Ya namanya juga
ini apa namanya lagi BU. Iyalah, maksudnya kan kita mikir ekonomi aja gitu kan, kasihan orang-orang. Iya betul. Enggak, kalau BU kan pasti kita jual cepat. Bener. Ya 2M. Iya benar. Nah. Maksudnya kan ya orang masa pengen kita nggak kasih. Iya. Ya kan? Udah orang punya 2M nganggur itu, iya. pengen beli mobil ini, ya kali nggak dikasih. Makanya kan kasihan juga, nggak fair lah. Iya, maksudnya kan dia juga butuh juga mobil ini. Benar. Kan gue juga pengen berbagi kan. Dia butuh mobil ini, lu kasih ke dia. Iya. Ngasih loh, tapi nuker pakai duit. Betul. Cuma tukeran doang. Betul. Maksudnya gue nggak mau nyombong ya amal-amal kayak gini kan. Iya. Jadi tukeran barter. Betul. Dia kasih mobil, lu ngasih mobil ke dia barter pakai duit. Iya. Barter nggak jual beli nggak. Kan sama-sama enak. Maksudnya jadi ringan gitu. Iya. Sama-sama menguntungkan lah. Bener. Simbiosis mutualisme. Ini orang kenapa itu jadi rugi? Perasaan tadi bilangnya nggak segitu. Oh, belum ada sejam nih acara udah naik. Lo mobil beginian lo punya duitnya juga belum tentu ada orang mau jual. Bener. Jadi aneh gitu kalau lo mau beli, lo mau bikin mobil replika tapi dari Lamborghini Aventador gitu tahun 2017 misalkan anjing. Lo ke toko juga masih ada gitu yang jual, tinggal lo punya duitnya apa enggak. Meskipun banyak yang bikin replika si Lamborghini. Iya memang Ferrari baru modern dari Accord. Iya, ada yang mesinnya rangkanya dari galon hiu. Iya, ada dari Grandis. Sebenarnya sih terserah aja, gue bukannya nyela apa gimana ya sama sekali, bener. Gue terserah aja gitu. Tapi maksud gue kalau misalkan mobilnya emang udah tua, udah nggak ada di pasaran segala macam, jadinya ada alasan ekstra untuk lo bikin iklan gitu loh. Betul. Karena emang nyari di mana? Iya, jadi lo bukan cuma ngincer murahnya doang, availability-nya emang nggak ada. Anjing buat main di Bali sih enak banget nih. Intinya nih mobil fun to drive sih kalau gue bilang ya. Menyenangkan untuk dibawa, lo jadinya kayak apa ya, lo beneran bisa nikmatin mobil lo gitu. Nggak cuman bagus, nggak cuman mahal, tapi juga emang mobil, kalau gue bilang mobil mainan lah ya. Berasa main gitu. Ya terserah sih kalau mau dibawa harian nih. Terserah lo. Tapi kan ini lagi gue bawa harian nih ceritanya, mau nyoba nih. Kan kita ketemu di kantor. Oh iya bener. Iya, tes aja berapa lama gue kuat. Ya itu dia tadi jalan-jalan dengan Kit Car. Ini apa namanya Porsche Speedster ya? Iya benar. Porsche Speedster itu dia. Jadi terima kasih nih yang udah nonton. Sam, thank you Sam ya. Thank you. Persekutuan. Terima kasih. Tuh, lu udah tahu sedikit banyaknya soal Kit Car itu apa. Jadi lu bisa memilih untuk membuat Kit Car jenis apa yang lu pengen ya. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di Sekutomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Nebeng nggak bos? Mana? Mobil kok warnanya silver? Emang warnanya apa? Mana ada mobil warna silver? Ini ada. Kayaknya emang banyak. Orang-orang nggak ada yang pakai warna silver. Ada tapi silver. Avanza banyak perasaan. Banyak. Setir kok kanan? Setir tengah dong.